Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perlindungan tenaga kerja, hak, dan kewajiban tenaga kerja. Saya, Atalarani Ramadanti, bersama teman-teman saya, Miat Fatimah Fuzahra, dan Siska Apriliani. Langsung saja ke materinya. Perlindungan tenaga kerja. Yang pertama, pengertian tenaga kerja. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya, dan dikembangkan daya gunanya. Yang kedua, perlindungan tenaga kerja. Salah satu syarat untuk keberhasilan pembangunan nasional adalah kualitas manusia Indonesia yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk memenuhi tahap tinggal landas. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa memberikan jaminan hidup. Sebaliknya, jaminan hidup tidak dapat tercapai apabila manusia tidak mempunyai pekerjaan, di mana dari hasil pekerjaan itu dapat diperoleh imbalan jasa untuk membiayai dirinya dan keluarganya. Menurut Supomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Yang kedua, perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Yang ketiga, perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. 3. Jenis perlindungan kerja. A. Perlindungan sosial atau kesehatan kerja. Kesehatan kerja termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Kesehatan kerja bermaksud melindungi atau tenaga kerja dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaannya dalam hal tenaga kerja melakukan pekerjaannya. Adanya penekanan dalam suatu hubungan kerja menunjukkan bahwa semua tenaga kerja tidak melakukan hubungan kerja dengan pengusaha tidak mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana ditentukan dalam Bab 10 UU Nomor 13 Tahun 2003. B. Perlindungan ekonomis atau jaminan sosial. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk satuan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasil yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Jenis-jenis jaminan sosial tenaga kerja yaitu 1. Jaminan kecelakaan, 2. Jaminan kematian, 3. Jaminan hari tua, 4. Jaminan pemeliharaan kesehatan. 4. Tujuan perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan terhadap diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Perlu diketahui secara umum bahwa tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Tenaga kerja terdidik, 2. Tenaga kerja terlatih, 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih.
Hak dan kewajiban tenaga kerja. 1. Hak tenaga kerja dalam pasal 3, 4, 6, 9, dan 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 yang merupakan undang-undang pokok mengenai tenaga kerja mengatur hak-hak tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu tujuan penting dari masyarakat Pancasila adalah memberikan kesempatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memberikan kesejahteraan. Hal ini sesuai dimaksud pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. 2. Tiap tenaga kerja memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Di samping jaminan hidup yang layak, tenaga kerja juga menginginkan kepuasan yang datangnya dari pelaksanaan pekerjaan yang ia sukai dan yang dapat ia lakukan dengan sebaik mungkin untuk mana ia mendapatkan penghargaan. Ketiga, tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejujuran untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja, sehingga potensi dan daya kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan dan keterampilan kerja sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan bangsa. Keempat, tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan, moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama, supaya aman di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Maka tenaga kerja harus dilindungi dari berbagai persoalan di sekitarnya yang dapat mengganggu dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja. Perserikatan Tenaga Kerja atau yang sekarang disebut Serikat Pekerja perlu diadakan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan tenaga kerja. Kewajiban tenaga kerja. Kewajiban tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. A. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Pasal 102 ayat 2. B. Pengusaha, serikat pekerja, dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada di dalam perjanjian kerjasama. Pasal 126 ayat 1. Lalu C. Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja. Pasal 126 ayat 2. D. Perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat. Pasal 136 ayat 1. Dan E. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pasal 140 ayat 1. Nah, di sini ada contoh kasus dari Pahala Express yang diduga langgar hak buruh selama 13 tahun. Pahala Express diduga melanggar hak buruh dengan membayar upah di bawah ketentuan UMK, tidak mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak membayar THR atau tunjangan hari raya. Perusahaan logistik PT Pahala Express diduga melanggar hak-hak para buruh. Pelanggaran tersebut pun diduga sudah berlangsung selama 13 tahun atau sejak 2007 lalu. Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik atau FBLP, Jumisih mengatakan pelanggaran hak buruh itu diantaranya tidak membayar upah sesuai upah minimum kota atau kabupaten UMK setempat. Selain itu, perusahaan tidak mengikut sertakan buruh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Mereka menerapkan sistem hubungan kerja yang tidak jelas seperti kontrak dan mitra. Apalagi hak-hak maternitas buruh perempuan juga tidak dipenuhi. Ujarnya dalam keterangan resmi dikutip pada Rabu 5 bulan 8 tahun 2020. Dan saat ini Serikat Pekerja telah melaporkan perusahaan kepada pihak-pihak berwajib atas dugaan pemberian upah di bawah UMK. Guna menyuarakan haknya, buruh juga melakukan aksi yang telah memasuki hari ketiga di kantor Pahala Express Jati Asih, Bekasi. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Hak dan kewajiban tenaga kerja adalah salah satu hal paling pokok dalam suatu bisnis. Tanpa hak dan kewajiban yang jelas, maka kegiatan bisnis suatu perusahaan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan cepat gulung tikar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.